12 Desember diperingati sebagai Hari Belanja Online Nasional. Banyak platform e-commerce menawarkan diskon besar-besaran untuk menjaring pembeli. Apakah Hari Belanja Nasional ini bisa meningkatkan konsumsi masyarakat? Kita simak tayangannya berikut ini. Setiap akhir tahun selalu diperingati Hari Belanja Nasional atau dikenal dengan istilah 12.12. Kementerian Perdagangan mendorong agar Harbolnas bisa meningkatkan konsumsi domestik guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena konsumsi masyarakat hingga saat ini masih mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan transaksi hari belanja online mencapai 27 triliun rupiah, naik 50% dari tahun sebelumnya. Dari target penjualan tersebut, transaksi produk lokal diproyeksikan tumbuh 12 hingga 13 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk berbelanja produk lokal dengan target konsumsi belanja produk lokal mencapai 70%. Sehingga nanti 12-12 mulai di tanggal 10 sampai 13 itu akan kita harapkan tahun kemarin naiknya 40%. Ya. Kalau bisa tahun ini bisa naik di atas 50%. Sejak tahun 2016, transaksi Hari Belanja Nasional terus mencatatkan pertumbuhan. Bahkan transaksi belanja nasional tahun 2020 tembus 11,6 triliun meski terdampak pandemi. Di 2021, transaksi Hari Belanja Nasional melonjak 6,5 triliun rupiah atau tembus 18,1 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, kemarin tepatnya 12 Desember 2022 baru saja diperingati Hari Belanja Online Nasional. Siapa sangka melalui telepon genggam atau smartphone, transaksi jual beli bisa dilakukan. Hanya dengan klik sana sini, pergerakan perekonomian sebuah negara bisa berjalan. Perkembangan teknologi memang telah merubah gaya hidup masyarakat dalam beraktivitas, termasuk salah satunya adalah dalam berbelanja. Ya, tren belanja online di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Jumlah pengguna smartphone di Indonesia juga terus mengalami peningkatan tentunya. Tak heran jika pertumbuhan e-commerce di Indonesia juga mendapat tempat bagi masyarakat Indonesia. Karena itulah, untuk mendorong terjadinya aktivitas belanja masyarakat, pemerintah menetapkan 12 Desember sebagai Hari Belanja Online Nasional atau biasa kita kenal Harbolnas. Harapannya agar terjadi konsumsi masyarakat, karena konsumsi ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah pun menjadikan momentum tersebut untuk mendorong para UMKM bisa memanfaatkan peluang ini. Para platform e-commerce pun juga didorong untuk lebih banyak menjual produk lokal dibandingkan produk dari luar negeri. Hal senada pun ditegaskan oleh Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA yang optimistis target transaksi Hari Belanja Nasional tahun ini akan melebihi target. Keyakinan tersebut ditopang oleh tren positif dari industri UMKM Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA berikut ini. UMKM Indonesia yang tumbuh positif menimbulkan keyakinan capaian dari transaksi Harbolnas 2022. Yang cukup signifikan dengan jumlah tahun ini yang saya laporkan sampai dengan hari ini Pak Menteri sebesar 108 peserta e-commerce yang sudah mendaftar dalam Harbolnas ini sendiri. Harbolnas memperkirakan adanya kenaikan transaksi kan dibandingkan tahun lalu yang sebesar 18,1 triliun untuk all product Pak Menteri dan 8,1 triliun untuk lokal produk, dan memang kita bagi selama 2 hari. Ya, momentum Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas ini juga bisa menjadi katalis bagi UMKM. Terlebih bagi para UMKM yang belum tergabung dalam ekosistem digital untuk terdorong masuk ke pasar digital lantaran memiliki pasar yang menjanjikan. Meski demikian, peran UMKM perlu ditingkatkan dalam momentum Harbolnas. Terlebih, hal ini harus dicermati terkait tingginya produk impor, khususnya bahan baku impor. Meski pemerintah mengklaim 70% produk yang dijual merupakan produk lokal. Jika daya saing UMKM bisa ditingkatkan dengan sendirinya, maka akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Karena ekonomi digital ini potensinya begitu besar. Seperti apa sebetulnya potensinya? Kita simak informasinya berikut ini. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas diperkirakan akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun.
Pengamat ekonomi menyebut belanja swasta diperkirakan akan meningkat meski tekanan inflasi masih tinggi. Momen libur akhir tahun diperkirakan akan membantu peningkatan konsumsi rumah tangga, termasuk event Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa momen akhir tahun secara historis akan mendorong konsumsi rumah tangga. Meski situasi inflasi masih tetap tinggi di masyarakat, namun adanya libur akhir tahun hingga Harbolnas akan tetap mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Sehingga Harbolnas secara alami akan menggiring belanja lebih tinggi di masyarakat. Kendati tekanan inflasi cukup terasa. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Potensi ekonomi digital Indonesia memang sangat menggiurkan. Angkanya dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Sektor ini bahkan digadang-gadang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara secara menyeluruh. Ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai Gross Merchant Value atau GMV 77 miliar dolar Amerika pada 2022. Setelah tumbuh 22% selama setahun terakhir, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 130 miliar pada 2025. Sementara pada 2030, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan naik 3 kali lipat mencapai 220 hingga 360 miliar dolar Amerika. Moncernya ekonomi digital Indonesia tercermin dari e-commerce yang tumbuh signifikan. Hal ini seiring dengan meningkatnya akseptasi dan juga preferensi masyarakat dalam berbelanja daring atau online. Sepanjang semester 1 2022 saja, pemirsa, transaksi e-commerce naik secara nominal sebesar 227 triliun rupiah. Kemudian secara volume, angkanya juga naik 39,9% secara year on year hingga 1,74 juta. Sedangkan transaksi uang elektronik tumbuh 40,6% secara tahunan hingga mencapai 185,7 triliun rupiah. Tingginya potensi ekonomi digital di Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, di mana tercatat saat ini sekitar 202,6 juta penduduk Indonesia telah memiliki akses internet, di mana pandemi COVID-19 menjadi momentum akselerasi transformasi perdagangan digital di Indonesia. Di balik tingginya potensi ekonomi digital ini ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Perlambatan ekonomi yang melanda sejumlah negara yang diperkirakan akan mengantarkan pada jurang resesi pada tahun 2023. Di Indonesia sendiri, di penghujung tahun ini sudah banyak e-commerce dan perusahaan rintisan yang melakukan efisiensi dan pemutusan hubungan kerja. Lalu bagaimana agar e-commerce dan startup ini bisa bertahan dan menangkap peluang ekonomi digital? Kita simak tayangan berikut ini. Di balik peluang yang ada, ekonomi digital juga mempunyai banyak tantangan. Terlebih tahun 2023 mendatang, diproyeksi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara akan mengalami perlambatan. Di sisi lain, konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina masih belum ada tanda-tanda selesai yang bisa berdampak pada terganggunya rantai pasok. Karena itulah, industri digital di Indonesia harus menyiapkan berbagai antisipasi untuk meningkatkan resiliensi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan industri digital di Indonesia harus mempunyai keberpihakan terhadap produk dalam negeri, lalu melakukan efisiensi tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja dan mengedepankan model usaha yang mampu beradaptasi dalam berbagai macam kondisi. Dengan adanya antisipasi tersebut diharapkan di balik potensi ekonomi digital yang ada, perusahaan rintisan juga bisa menangkap peluang tersebut. Karena yang terjadi belakangan adalah banyak sekali perusahaan rintisan yang terpaksa melakukan PHK dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang peluang. Namun peluang itu hanya akan lewat begitu saja jika kita tidak melakukan antisipasi. Seperti yang bisa kita dengar dalam beberapa pekan terakhir, beberapa startup dan e-commerce mulai melakukan layoff karena tidak kuat menghadapi tekanan ekonomi global. Seperti kita tahu pemirsa, 2023 menjadi tahun yang harus diantisipasi karena adanya proyeksi sejumlah negara yang akan masuk ke dalam jurang resesi. Suka atau tidak suka, perlambatan ekonomi tersebut akan berdampak pada daya saing perusahaan rintisan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menghimbau agar perusahaan rintisan mulai menyiapkan beberapa antisipasi. Di antaranya adalah menguatkan dukungan dan keberpihakan pada produk dalam negeri. Dengan mengedepankan produk dalam negeri, tidak akan terkendala persoalan distribusi. Selain itu, produk lokal yang mempunyai daya saing yang bagus tentunya akan bisa menggerakkan perekonomian dalam negeri. Ketika tahun depan potensi stagflasi dan inflasi sejumlah negara tinggi, solusinya adalah menguatkan belanja untuk produk dalam negeri
Karena hal ini pula lah yang dilakukan oleh semua negara agar konsumsi dalam negerinya tetap terjaga. Dan jika hal ini bisa dilakukan, maka secara tidak langsung kita semua telah bergotong royong untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5%. Antisipasi berikutnya adalah berkaitan dengan efisiensi. Hal ini penting agar perusahaan rintisan bisa menerapkan strategi agar tetap menjaga model usaha yang resilient atau tangguh. Startup diharapkan tak hanya fokus menyelamatkan satu persoalan, tapi justru memicu munculnya persoalan lain yang lebih besar. Perusahaan rintisan juga diharapkan tetap menjaga sumber pembiayaan dengan memanfaatkan Digital Innovation Network yang menjadi bagian dari Bali Declaration ketika G20 beberapa waktu lalu. Dengan perubahan tersebut, Indonesia bisa dan mampu menghadapi tantangan global dengan kolaborasi dari sektor digital. Tak hanya itu pemirsa, pertumbuhan teknologi informasi ini juga melahirkan persaingan yang semakin ketat. Jika hal ini tidak diantisipasi, tentu akan membuat perusahaan rintisan tidak bisa berumur panjang dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan sumber daya manusia dan ketersediaan akses internet yang mumpuni juga harus ditingkatkan. Banyak hal tentunya harus dilakukan untuk mengantisipasi tantangan perekonomian global. Perusahaan rintisan harus bisa menangkap peluang dengan tetap mengedepankan produk lokal agar perekonomian Indonesia semakin kuat ke depan. Dan tentunya kita harapkan daya saing dan juga daya beli masyarakat begitu ya masih mampu terjaga untuk tetap bisa mampu mendorong pertumbuhan konsumsi dari waktu ke waktu karena itu merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.